Selamat pagi temannya Velin. Sebelum mulai, aku mau ngingetin untuk jangan skip iklan ya, untuk membantu perkembangan YouTube channel ini. Terima kasih. Sesuai permintaan kalian semua, durasi vlog kali ini aku panjangin. Yakin deh, vlog kali ini seru sekali. Bangun jam 6 pagi karena hari ini aku harus membantu Ama membuat 170 buah roti. Jadi sekarang roti 1000 juga kami titipkan di toko desa sebelah. Berhubung pemilik toko adalah saudara sendiri, jadi bolehlah untuk nambah-nambah pemasukannya Ama. Nggak setiap hari kok mengirimkan 100 roti ke desa sebelah. Pokoknya seminggu 2 kali, setiap hari Selasa dan Rabu. Varian roti hari ini ada blueberry, strawberry, dan juga coklat. Sebenarnya, aku kurang setuju Ama membuat semakin banyak roti untuk dikirimkan, karena aku khawatir tentang kesehatannya Ama. Gak gampang loh membuat 170 roti itu, teman-teman. Sampai kami harus memakai pan kotak karena pan kami tidak cukup. Meskipun aku turut membantu, tapi aku takut ketika aku lagi ada kerjaan, malah tidak ada yang membantu Ama membuat roti. Agak dilema gitu, karena Ama senangnya minta ampun, bisa mendapat pemasukan lebih setiap minggunya. Padahal, aku sudah bilang bahwa pemasukan YouTube kan bisa menutupi 200 roti ekstra yang dia kirim per minggunya. Sudahlah, namanya juga orang tua, tidak bisa dilawan. Aku yang hanya pekerja sukarela di toko roti Ama ngikut aja apa kata beliau. Roti yang sudah dibentuk harus di-resting terlebih dahulu kurang lebih 2 jam. Tempat resting harus hangat dan tertutup agar ragi cepat mengembang. Jadi aku masukkan ke dalam oven yang tidak menyala. Selagi menunggu roti mengembang, aku dan Ama mengerjakan pekerjaan dapur. Hari ini beliau ingin membuat sambal terasi, jadi aku harus memblender bawang putih, bawang merah, dan cabai sampai halus dengan sedikit air. Kalau kalian punya chopper atau food processor yang bagus, bisa pakai itu aja. Jadi ketika bumbu di blender, tidak usah pakai air lagi. Jadi lebih praktis. Sedangkan Ama harus memblender jagung untuk membuat dadar jagung. Gotong royonglah kami berdua, agar 2 pekerjaan bisa selesai dalam 1 waktu. Oven kami sudah sangat jadul. Tempo hari aku diam-diam membelikan Ama oven baru. Nah, waktu mau ganti oven lama dengan oven yang baru, Ama marah dong. Dia bilang ovennya masih baik-baik saja, padahal pintu oven sudah bolak-balik dilas karena rusak. Meskipun oven kami jadul, tapi tenang saja, oven tangkring begini tidak akan menyebabkan kue hitam dan bau minyak tanah. Palingan panas apinya saja yang gak rata, jadi harus terus diawasi. Jadi supaya matangnya rata dan gak gosong separuh, roti harus dikeluarkan dan diputar. Lalu, bagaimana nasib oven baru yang sudah aku beli? Ovennya disimpan di gudang begitu saja, karena gak mau dipakai. Emang nenek-nenek begitu kali ya? Banyak peralatan rusak, bukannya dibuang dan diganti baru, malah ditambal, diperbaiki, dan masih dipakai. Katanya eman atau sayang aja dibuang. Jadi, jangan heran ya teman-teman, kalau melihat peralatan masak kami sangat sederhana. Bukan karena kami miskin dan tidak mampu beli baru. Tapi memang sifat Ama aku begitu. Suka greget deh aku. Lihat aja deh suatu saat nanti. Aku ganti semua barang-barang Ama yang sudah lama dan jelek tanpa sepengetahuan dia. Serem sih kalau beliau ngomel. Jadi takut diusir dari rumah. Kalian sih enak ngomongnya ya. Kak, beliin baru, ganti aja, gak usah pakai izin. Kalian tahu yang diusir siapa? Bukan kalian, aku yang diusir dari rumah. Bercanda ya, masa tega sih sama aku. Dari awal, channel YouTube ini lebih ke arah visual storytelling. Itu kenapa namanya ceritanya Velin.
karena memang channel ini tempat cerita. Tapi, karena aku ingin Ama mendapat penghasilan lebih, makanya ada segmen memasak bersama Ama, agar beliau senang gitu. Ada kegiatan dan tidak stres duduk di rumah. Itu kenapa aku suka menyelipkan kata-kata baik dan cerita-cerita di dalam vlog, agar ada pelajaran yang bisa dipetik setelah menonton video aku. Bukan bermaksud menggurui siapapun. Tapi, tidak ada salahnya berbagi kebaikan dan pengalaman, supaya apa yang aku alami tidak untuk kalian ulang, apalagi rasakan. Dan aku tahu, gak semua orang suka dengan konsep visual storytelling. Mayoritas masyarakat suka dengan vlog berjalan, seperti apa yang dilakukan artis-artis sekarang. Cuma gak apa-apa. Biar ada warna baru di YouTube yang menunjukkan sisi kemanusiaan dan kehangatan. Jadi, untuk teman-teman yang kurang suka dengan pembawaan YouTube aku, sesederhana jangan nonton. Aku gak maksa kok kalian nonton. Karena aku gak akan mengubah konsep visual storytelling ini demi beberapa orang yang tidak suka. Karena itu ciri khas YouTube aku. Dan ini berlaku juga untuk kalian. Jangan pernah mengubah jati diri agar disukai orang lain. Semua orang punya selera. Dan kalau kamu bukan selera mereka, ya sudah. Gak semua orang harus suka roti coklat. Pasti ada beberapa orang yang gak suka. Dan itu bukan salah roti coklatnya. Seperti layaknya aku dan kamu, kalau orang tidak suka, maka memang bukan seleranya saja. Mereka tinggal cari orang atau apapun itu yang sesuai dengan selera mereka. Gampang kan? Karena kalau mau nurutin mau orang, gak habis-habis. Bisa-bisa kita yang gila. Anyway, lanjut setelah memanggang 170 roti selama 2 jam teman-teman, akhirnya selesai juga. Sekarang kami mau membuat sambal terasi. Ingat kan bumbu-bumbu yang tadi sudah kita blender dengan air? Nah, sekarang bumbu-bumbu yang tadi sudah kita blender dimasak tanpa minyak agar air bekas blender bisa surut dan kering. Kalau sudah surut, baru deh ditambah minyak, terasi, bumbu penyedap, garam, dan gula. Masak sampai sambal berubah warna menjadi gelap, mengeluarkan aroma wangi, dan mengeluarkan minyak natural dari sambalnya. Sambal tidak boleh ditinggal begitu saja di atas panci dengan keadaan kompor menyala. Harus terus diaduk agar tidak gosong. Kelihatannya di panci banyak ya, tapi kalau sudah jadi hasilnya sedikit. Sambal yang sudah jadi bisa didinginkan dulu, lalu dimasukkan ke dalam wadah makanan. Sambal begini kalau dimasak dengan baik, bisa tahan di dalam kulkas sampai 1 bulan lamanya loh. Lanjut, ada teman Ama yang ngasih labu air besar begini. Mungkin kalau di kota, ini bahan dasar minuman winter melon kali ya. Oke, jangan sotoy Velin. Dulu, waktu aku tinggal di kota, jarang sih melihat labu-labuan begini di pasar. Apa cuma pasar daerah aku tinggal aja kali ya yang begitu? Karena pasar di desa banyak sekali orang yang jual labu beraneka macam. Di rumah kami tidak pernah berhasil menanam labu begini. Padahal media tanamnya tidak sulit. Mungkin tanah kami tidak gembur, alias terlalu kering dan gersang. Padahal labu itu enak sekali dimasak jadi apapun itu. Ya, mungkin kurang beruntung kali ya. Pengolahannya juga gampang. Semua sayur-sayuran dipotong menjadi ukuran siap makan, lalu direbus sampai setengah matang. Kalau sudah, tinggal ditambahkan santan. Kami memakai santan peras sendiri ya, bukan kemasan. Oh ya, jangan lupa ditambahkan bumbu penyedap. Masak sampai mendidih. Hati-hati, santannya bisa pecah kalau terlalu lama dimasak. Begitu doang masak sayur.
Kalau kami paling hobi masak sayur santan. Selain mudah, nggak pakai bumbu-bumbu ribet. Cocok buat ibu-ibu muda atau ibu rumah tangga yang juga bekerja. Kalau tidak ada waktu, tinggal masak sayur santan. Simple. Lanjut, ingat kan jagung yang tadi Ama haluskan? Nah, mau dibuat dadar jagung sekarang. Kalau membuat dadar jagung, jangan pilih jagung yang tua. Nanti bisa keras loh. Bahan dadar jagung juga gampang loh. Pertama, jagung yang sudah di blender tanpa air dicampur dengan telur, tepung terigu, air sedikit, dan bumbu penyedap. Tinggal digoreng, beres deh. Kalau menggoreng dadar jagung tidak boleh sering diaduk. Nanti dadar jagung bisa hancur dan berhamburan di minyak. Pokoknya, kalau sudah coklat tinggal dibalik lalu diangkat. Selain dadar jagung, makanan wajib di rumah kami adalah ikan goreng. Simpel aja. Ikan harus dimarinasi terlebih dahulu dengan air asam agar tidak amis. Lalu digoreng di atas minyak yang benar-benar panas. Karena proses menggoreng ikan utuh seperti ini memakan waktu yang cukup lama. Nggak kerasa ya, kerja, sekarang sudah jam 2 siang loh. Telat makan ini namanya. Menu hari ini ada sayur santan, dadar jagung, dan ikan goreng. Ya, sebelum pingsan berjamaah, lebih baik kami makan dulu untuk mengisi tenaga. Meskipun nenek sendiri, tapi yang namanya hidup di rumah orang harus rajin bantu-bantu di rumah. Sebisa mungkin kalau tidak bantu tenaga ya keuangan di rumah lah. Aku dari kecil sudah diajari harus ringan tangan dan punya inisiatif membantu tugas-tugas di rumah. Karena ada pasti di suatu ketika, aku akan tinggal di rumah orang lain. Yang namanya cewek gak bantu tugas rumah, itu auto dibenci mertua, beneran. Sorenya kami membuat perkedel versi hemat. Bisa jadi alternatif untuk kalian yang di bawah budget. Karena jujur, harga kentang dan daging sapi di desa kami sangat mahal. Jadi harus pintar-pintar putar otak biar tetap bisa makan enak. Jadi deh, kami membuat perkedel dari ubi keladi seperti ini. Aku nggak tahu bahasa Indonesianya apa. Kalau kalian tahu, tolong komen ya. Keladi yang sudah dikupas tinggal dipotong kecil-kecil dan dicuci. Ubi begini pasti getahnya banyak. Mau dicuci ratusan kali pun tidak hilang. Jadi langsung saja dikukus sampai matang. Kalau membuat perkedel kentang, ubi, atau apapun yang kalian pakai, itu tidak boleh direbus. Karena nanti adonan akan berair dan pecah kalau digoreng. Dengan dikukus, keladi akan lebih halus dan minim kadar air. Nah, adik aku Jamal bantu memasangkan penggiling ikan yang sudah berusia 100 tahun lamanya. Ini mesin giling turun-temurun dari nenek buyutku. Kalau kalian tidak punya alat ini, bisa pakai ulekan kok. Di dalam alat giling, masukkan keladi kukus, bawang merah goreng, bawang putih goreng, dan juga ikan tongkol mentah yang sudah dikerik. Giling bersamaan sampai halus dan tercampur rata. Teknik memasak perkedel, rasio perbandingannya 2:1. Jadi 2 kilo kentang dan 1 kilo daging. Bisa juga 2 kilo keladi dan 1 kilo ikan. Bebas apa ubi dan protein yang dipakai. Bumbunya juga nggak banyak. Ada pala yang diparut, garam, lada, bumbu penyedap, dan selesai itu aja. Aduk rata adonan perkedel dengan 2 butir kuning telur. Jangan lupa tambahkan daun sop atau seledri agar adonan wangi. Jadi deh, terlalu gampang kan bikin perkedel? Terakhir, tinggal celupkan adonan perkedel yang sudah dibentuk ke dalam adonan telur, lalu digoreng sampai matang. Udah itu aja. Malam ini aku bakal ngajak kalian ke pesta pernikahan. Jadi, paman aku dapat undangan dan ngajak aku pergi. Supaya kalian tahu juga, pesta pernikahan di desa itu seperti apa sih? Pesta pernikahan biasanya diadakan di depan rumah keluarga mempelai atau di gereja. Ya sama seperti di kota lah, dibukakan terop dan panggung sederhana.
Dekornya pun juga klasik dan sederhana, nggak yang macem-macem bunga di mana-mana gitu. Pesta biasanya dimulai jam 8 malam dan berakhir jam 5 subuh. Iya, kalian nggak salah dengar, berakhir jam 5 subuh. Di desa kami, pergi ke pesta pernikahan sama dengan hiburan. Jadi, biasanya para tamu undangan puas-puasin pestanya sampai subuh. Datang-datang, para tamu undangan harus bersalaman dengan pengantin dan mendapatkan cemilan kecil seperti air gelas dan permen. Mungkin maksudnya untuk refreshing lah, selama menunggu acara dimulai. Seperti acara pernikahan pada umumnya, pengantin akan potong kue, simbolis makan kue, menyanyi duet bersama untuk menghibur tamu undangan, dan ngelawak sedikit lah. Makanan di pernikahan juga prasmanan, alias ngambil sendiri. Makanan yang dihidangkan biasanya disiapkan pihak keluarga dan dimasak rame-rame bersama orang-orang volunteer dari gereja atau masjid. Jadi nggak ada tuh pakai sistem catering, pakainya sistem gotong royong tanpa dibayar, alias sukarela. Kalau para panitia sudah memindahkan kursi ke belakang, wah, siap-siap. Karena semakin malam, semakin gila. Mulai deh, ibu-ibu, tante-tante, bapak-bapak, anak muda sampai anak kecil, semuanya ikut ramai berjoget untuk menghibur mempelai. Di sini namanya joget poco-poco. Jadi nggak bisa sembarang joget hip-hop gitulah, ya. Itu tadi kegiatan dan pesta pernikahan di desa. Gimana nih? Seru nggak kegiatan hari ini? Kalau suka, jangan lupa supportnya dengan memberikan subscribe dan like ya. Oh ya, besok jangan lupa mampir lagi. Jangan malu-malu, apalagi sungkan-sungkan. Anggap saja rumah sendiri. Anggap saja keluarga sendiri maksudnya.